Hukiya anna rajulan min Bani Israel, telah diceritakan, telah dikisahkan, sungguhnya adalah seorang laki-laki dari Bani Israel, ibadallah ta'ala sab'ina sanah, ia beribadah 70 tahun lamanya. Fa'aradallahu ta'ala an yaj'alahu 'alal malaikah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin agar mendatangkan seorang malaikat kepada seorang laki-laki ini tadi, seorang abid yang 70 tahun beribadah kepada Allah. Fa'arsalallahu ta'ala malakan yukhbiruhu, maka sampaikanlah pesan Allah ini, kabarkanlah kepada seorang abid tadi ini, annahu ma'atilkal ibadah la yaliqu bih, sungguhnya amal yang ia perbuat selama 70 tahun tidak akan ia temui hasilnya. Dijelaskan maksudnya itu ia tidak akan masuk surga dengan amal yang dia lakukan 70 tahun lamanya. Sampaikan. Maka malaikat ini turun ketemu dengan seorang abid tadi, orang yang ibadahnya 70 tahun, ketemu turun ke bumi, ibaratnya seperti itu. Falamma balaghu qala al-abid, maka ketika malaikat itu menyampaikan perkataan Allah kepada seorang abid tadi, dikatakan yang tadi itu kan, kamu ibadah 70 tahun, tapi kata Allah kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, alias kamu tidak masuk surga, kata malaikat. Perkataan Allah disampaikan kepada siapa? Hamba yang ibadah 70 tahun. Dan seorang hamba tadi menjawab, nahnu khalaqana lil ibadah, kami ini diciptakan untuk ibadah. Fayambaghi lana an na'budah, dan kalau kami ini diciptakan hanya untuk ibadah, seyogianya kami hanya untuk ibadah, kan gitu. Ada ayat di Quran itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku. Maka ketika pesannya Allah dari Allah ini disampaikan oleh malaikat kepada seorang hamba yang ibadahnya selama 70 tahun itu, jawaban seorang pemuda itu enteng aja lah, kami ya disuruh ibadah, ya wes ibadah aja, terserah dikasih surga atau tidak, masuk surga atau tidak, diterima atau tidak, urusan Allah. Itu kan hak prerogatif Allah, bukan urusan saya. Urusan saya ini ibadah, tidak ada yang lain. Nah, setelah itu falamma raja'al malaikah, dan malaikat itu kembali menghadap Allah. Kalau Allah Ta'ala, Allah bertanya, mada qala abdi, apa yang dikatakan hambaku, apa jawaban hambaku, aku kasih prank seperti itu, apa responnya gitu. Qala, maka malaikat menjawab, ilahi anta a'lamu bima qala, ya Tuhanku, engkau mengetahui apa yang ia katakan. Maka Allah Ta'ala, maka Allah berkata, idza huwa lam yu'rid an ibadatina, kalau dengan kabar seperti itu ia tidak berpaling dari ibadah kepadaku, dikasih tahu, Mas Rival, kamu itu enggak tak kasih apa-apa, warisan enggak dapat, gaji enggak dapat, enggak apa-apa, yang penting saya khidmat sama guru. Ibaratnya gitu, nggak dapat apa-apa, berapa puluh tahun sampai nggak nikah khidmat sama guru, dikasih tahu begitu kan. Kalau orang biasa kan berani, ini enggak, ya wes nggak apa, yang penting khidmat aja, yang penting ikram aja, yang penting melayani saja, yang penting. Nah, setelah itu Allah menjawab seperti tadi, wa nahnu ma'al karami la na'rid anhum, dan kalau hambaku seperti itu sikapnya kepadaku, maka aku tidak akan pernah berpaling kepada hambaku, tidak akan pernah berpaling kepada hambaku. Ashhidu ya malaikah, inni qad ghafartu lah, saksikanlah wahai para malaikat, aku mengampuni hambaku. Apa yang bisa diambil dari kisah ini? Bahwa kita
flashback kembali bagaimana perjanjian dan arahan Allah dalam kitab suci Al-Quran kepada kita, bahwa kewajiban kita hanya ibadah. Maka jangan risau salat, Ustaz, salat saya ini diterima apa tidak, sedekah saya diterima apa tidak, zakat saya diterima apa tidak. Diterima atau tidak itu kan urusan Allah. Urusan kita itu sah atau tidak. Sah atau tidak itu bagaimana cara mengetahuinya? Ngaji. Cara mengetahui sah atau tidak, ngaji fikih. Ngaji fikih itu kan biasa sama nggak sah, haram sama sunnah, wajib sama nggak wajib, itu gitu. Jadi kalau kita sendiri itu merasa bahwa setiap amal harus ada pahalanya, bahasa pahala itu kan hanya untuk target buat kita, memotivasi kita bahwa setiap amal itu ternyata ada bonusnya. Tapi kalau orang ngaji tasawuf, semakin tingkat makom-makomnya semakin tinggi, udah nggak mikir ajroh, sudah nggak mikir lagi pahala, nggak dipikir. Yang dipikir itu umpama sholat, yang dipikir itu nggak mikir ya Allah sholat saya diterima atau tidak, bukan. Yang dipikir itu ya Allah terima kasih hari ini engkau takdirkan aku sujud kepada-Mu.